Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari masa aksi dari May Day ya kemarin ya, dia menunjukkan bahwa bakar baleho-baleho Jokowi dan Hakim MK sebagai bentuk kekecewaan mereka. Padahal ya ini masa aksi di situ begitu kan ya. Nampaknya mereka mulai kecewa dan tidak hanya masyarakat Indonesia, para buruh juga begitu mereka kecewa. Dianggap sebagai tidak netral, dianggap sebagai bentuk kekecewaan ya terkait dengan para hakim KPU, Bawaslu dan sebagainya. Dan juga ya kepada Presiden Jokowi. Nampaknya demo di Jakarta kemarin ya ditinggal oleh Jokowi di situ begitu. Ada apa ini? Saya rasa inilah perkembangan sekarang ini demokrasi kita yang ada di Indonesia begitu kan. Karena nampaknya demo-demo seperti ini justru mereka tidak didengarkan ya. Justru mereka tidak didengarkan. Karena apa? Karena bertahun-tahun kita demo sana sini toh pada hakikatnya itu-itu aja mereka begitu kan ya. Tidak didengarkan. Malah ya ini demo buruh dari May Day itu sudah pasti ya, sudah rutin. Ngelesnya yang sudah pasti, nggak usah pakai data intelijen kalau ini mah katanya ya. Bahkan ya ketika ada demo malah Jokowi ya sepedaan di NTB di situ begitu. Ini ada apa begitu kan? Ya seharusnya kan Jokowi menemui mereka di detik-detik akhir pada Oktober nanti setelah lengser, mereka menemui buruh di situ. Apa atas tuntutan-tuntutan yang kemudian diminta oleh para buruh tersebut berkali-kali ya. Dan bahkan ini jarang seorang presiden menemui para demo tersebut begitu. Padahal ya buruh ini digelar ya sangat luar biasa, katanya sampai 5.000 orang. Seharusnya ditemui sebagai bentuk aspirasi ya, sebagai bentuk mereka menerima aspirasi dari para buruh dan sebagainya. Dan satu sisi yang lucunya di sini adalah partai buruh begitu kan. Mereka demo terkait dengan Omnibus Law dan sebagainya yang sudah disahkan, padahal pendukung-pendukung dari Prabowo ya di DPR mereka mengesahkan Omnibus Law dan sebagainya. Artinya apa? Artinya tidak mungkinlah keluar-keluar sana sini yang kemudian hanya dampaknya itu-itu aja begitu. Artinya apa? Artinya bahwa saya kira mau dituntut bagaimanapun Omnibus Law ini tetap dilakukan oleh mereka. Bahkan ini di Jakarta begitu kan yang begitu ramai hari ini ya demo karena sejumlah para buruh di situ begitu kan ya melihat bagaimana keterlibatan buruh selama ini begitu. Seolah-olah ya dianaktirikan dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi menjadi catatan penting kepada siapapun begitu untuk menunjukkan bahwa apakah para buruh ini benar-benar didengarkan begitu kan? Ya semoga saja nanti di kepemimpinan Prabowo mendengarkan para buruh ini, keluh kesah di situ begitu kan. Saya kira banyak yang kemudian pemerintah hari ini masih melihat ya kepada para buruh ya, dan kabarnya Warung Madura juga menjadi imbas kebijakan-kebijakan yang kemudian kebijakan sontoloyo kata orang begitu kan ya. Tapi untunglah memberikan klarifikasi ya, tidak terjadi ya kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang ada. Tapi ya kita lihat saja para masyarakat sekarang yang menuntut hak mereka di situ begitu kan. Tapi ya untung ya masyarakat ini salah satunya adalah bisa bekerja, terus kemudian sebanyak 50 orang itu yang turun ke bawah untuk menegakkan aspirasi mereka, bagaimana ya terkait dengan undang-undang cipta kerja, ya outsourcing dan sebagainya. Ya rakyat di Indonesia sebenarnya minta kepastian hukum di situ begitu kan. Ya inilah politik kita yang ada di Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya saya pribadi percuma mereka keluar-keluar sana sini begitu kan, demo sana sini, ya pada ujung-ujungnya mereka tidak ada apa-apanya di situ begitu kan. Ya kita lihat saja nanti apakah ini didengarkan ya, bertahun-tahun mereka demo begitu kan, tapi tidak ada hasilnya sedikit pun di situ begitu. Karena apa? Karena tidak didengarkan oleh rakyat. Baru ketika pemilu begitu ya, ketika pilkada mereka semuanya disebut begitu kan, akan mensejahterakan buruh, akan mensejahterakan pendidikan gratis, pendidikan ini ya harus bantuan ini bantuan itu, tapi pada ujung-ujungnya ya itu aja mereka begitu kan. Ya
Indonesia itu kalau menurut saya pribadi mau ganti presiden berapa kali kayak ya, tetap mereka seperti ini begitu kondisi kita. Ya bisa-bisa mengalami degradasi kalau pemimpinnya hanya itu aja di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya pemimpin itu tidak boleh disetir oleh siapapun begitu kan. Jadi saya rasa ya perkembangan-perkembangan politik sekarang ini banyak yang kemudian mengasumsikan bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini di bangsa kita begitu kan ya, bahkan yang menurut saya pribadi adalah nuansa-nuansa seperti ini kan sudah saatnya mereka semuanya bersatu di situ begitu kan untuk menegakkan bagaimana kesejahteraan bangsa kita ke depan. Tapi rupanya para pemimpin dan di belakang mereka begitu kan nampaknya sudah mulai ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Salah satunya misalnya mereka punya kepentingan besar ya, mereka begitu kan. Sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Nih salah satunya begitu ya. Mereka sampai-sampai ya karena mereka kecewa sampai-sampai mereka membakar. Ini kekecewaan mereka. Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baleho bergambar Presiden Joko Widodo alias Jokowi Hakim Mahkamah Konstitusi ya. Bahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum, ada KPU, ada Bawaslu dan sebagainya. Mereka kecewa ya, melahirkan sejak awal ya melahirkan pemimpin-pemimpin yang itu aja di situ begitu. Di satu sisi juga ya ada sejumlah baleho ya juga memacang di 5 hakim ya, ada 5 hakim dan bahkan mereka menolak gugatan penyelesaian Pilpres 2024. Mereka banyak yang menolak di situ begitu kan. Akibat ketidakpuasan masyarakat. Kenapa ketika mereka diberi bantuan bansos ya mereka keluar-keluar, ayo dukung Jokowi, ayo dukung Prabowo begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya ketika mereka punya dampak ya kepada dirinya, kepada anaknya, ya kepada cucunya, mereka keluar-keluar mencari keadilan begitu. Itulah anehnya bangsa kita, anehnya rakyat Indonesia begitu kan. Ketika diberikan uang dari para caleg ya, dari para pemilih begitu untuk memilih suara, ya pada kenyataannya mereka tidak sadar, mereka menerima padahal dampaknya sangat luar biasa. Kalau sudah seperti ini gimana coba? Artinya apa? Artinya dampak di masyarakat itu sangat-sangat luar biasa. Menurut saya pribadi mencari pemimpin ya harus menjadi pemimpin yang baik. Ketika rakyat tanpa disogok, tanpa memberikan money politik, tanpa apapun yang mereka ikhlas untuk mencari pemimpin, insya Allah melahirkan pemimpin yang baik. Ya kita tunggu saja ya seorang Prabowo akan bisa ya memimpin bangsa kita atau malah sebaliknya dengan Jokowi begitu kan. Saya kira kalau ingin keberlanjutan oke aja tidak menjadi masalah, tapi program dari seorang Prabowo harus berbeda dengan seorang Jokowi, harus ada terobosan-terobosan baru begitu kan. Penyelesaian baru, tidak hanya omon-omon kata Hotman Paris. Jadi ini sebuah realita begitu kan ya, bagaimana jalan yang ada di desa ya masih ada yang kemudian desanya masih ada ketertinggalan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini yang menjadi perdebatan kita begitu kan ya di media sosial. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.